Apakah mantan pasangan perkawinan dapat mengakses rekeningnya atau rekening pasangan tersebut dan dibagi dua di hadapan pengadilan? Nah, ini menarik banget untuk kita bahas. Halo Bapak Ibu pencari keadilan, selamat datang di kelas Peran Pencari Keadilan. Kelas ini fokus mengupas tuntas bagaimana keadilan dapat terwujudkan. Dan misi saya adalah agar kita semua dapat tahu dan melek secara hukum. Dan yang perlu diingat adalah kenapa? Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Yang paling terpenting berikutnya adalah kelas ini atau sesi pertama peran ini akan hadir setiap hari Rabu dan hari Jumat di jam 8 malam. Stay tune ya. Selamat datang di sesi yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan membahas sebuah permasalahan yang sering terjadi sekali di tengah-tengah masyarakat, yaitu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah mantan pasangan perkawinan dapat mengakses rekeningnya atau rekening pasangan tersebut dan dibagi dua di hadapan pengadilan. Nah, ini menarik banget untuk kita bahas. Tapi sebelum itu saya ingin membahas yang pertama adalah melalui website mahkamah-agung.go.id telah terregistrasi ya kurang lebih 15.678 kasus tentang harta bersama. Artinya, di tengah-tengah masyarakat, permasalahan ini sangat sering terjadi. Nah, yang kedua yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah tentang jenis harta bersama. Apa itu maksudnya? Kita tulis dulu ya. Jenis dari harta bersama. Harta bersama jenis yang pertama adalah bergerak. Oke? Contohnya apa? Mobil, motor, saham, dan lain-lain. Yang kedua, tidak bergerak. Seperti apa? Contoh bangunan, tanah itu adalah harta tidak bergerak. Dan yang ketiga adalah berwujud dan tidak berwujud. Namun, Bapak Ibu sekalian perlu tahu pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Undang-Undang Perkawinan. Nah, kita catat dulu ya, agar Bapak Ibu tahu detail bahwa dalam Undang-Undang 16/2019 ini perubahan. Jadi setiap perubahan itu tidak mengubah, tetap mengakui undang-undang yang lama mengaturnya. Undang-undang berapa? Undang-Undang nomor 1 tahun 74 atau 1974. Berikutnya, kita juga harus memperhatikan dari apa? Dari KUH Perdata. Tadi yang sudah saya sampaikan. Maksudnya apa? Pada prinsipnya, kita bicara prinsip ya Bapak Ibu, semua harta bersama, baik yang beragama Islam, baik yang beragama non-Islam atau Kristen, Katolik dan lain-lain, itu prinsipnya adalah dibagi 50-50. Ini saya coba kasih penekanan di sini, agar Bapak Ibu dapat mengerti bahwa semua aset harus dibagi sama rata. Namun, kita masuk kepada poin pembahasan intinya adalah bagaimana nasib apabila contoh ada harta berupa uang di dalam rekening yang tersimpan di mantan pasangan perkawinan atau dividen atau hasil saham ya yang dijual sehingga masih atas nama rekening mantan pasangan perkawinan. Nah, tetap lanjutkan ya. Kita masuk kepada poin inti pembahasan yang tadi dibahas di awal ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ini telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64 tahun 2012. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu catat dan Bapak Ibu ingat bahwa telah terjadi perluasan tafsir dari Undang-Undang Perbankan bahwa kerahasiaan bank dikecualikan bagi mantan pasangan perkawinan yang ingin mengakses sebuah harta bersama yang ada di rekening dalam keperluan peradilan harta bersama atau gono gini. Lalu pertanyaan pamungkas berikutnya adalah, bagaimana caranya agar Bapak Ibu dapat mengakses rekening tersebut? Nah, ini jujur memang pembahasan yang tidak singkat Bapak Ibu sekalian. Kita harus bahas dari A sampai Z mengenai polanya, dasar-dasar hukumnya,
dan banyak terjadi kekosongan hukumnya. Namun saya pribadi pada sekitar 4 tahun 2020, 2019, 2020, saya pernah menangani kasus ini dan alhamdulillah Tuhan berkehendak kepada klien saya, di mana klien saya dapat mengakses data rekening pada mantan pasangan perkawinannya. Tapi yang terpenting adalah Cerdashukum.id selaku mitra terbaik saya telah membuka private class agar Bapak Ibu bisa dapat bersama-sama mengkaji, menganalisis, dan action menyusun strategi agar hak dan kewajiban Bapak Ibu, terutama haknya, dapat terwujudkan. Bagaimana? Silakan hubungi customer service di bawah ini. Sampai ketemu di episode peran kedua. Terima kasih.